Ya, Bang Iskandar, terkait pemeriksaan KPK beberapa hari yang lalu terkait saudara Windy Idol, ada kejanggalan nih Bang, menurut Abang seperti apa nih? Oh ya, terima kasih netizen plus 62. Publik memang agak bertanya-tanya, kenapa di kasus dugaan suap terhadap Sekjen Mahkamah Agung, termasuk Hakim Agung itu, ada beberapa public figure atau tepatnya seperti selebriti atau idol gitu ya, dan influencer. Memang kalau kita perhatikan dari kasus Sekjen ini Hasan Hasbi, kami deteksi ini kan yang disebut KPK itu ada nama Windy gitu ya, Idol 2014. Itu tepatnya namanya adalah Windy Yunita. Dia tuh tinggal di Lubang Buaya. Nah, kita harus cermati dan kami bangga dengan KPK ini sebab mengikuti pola hidup, perkembangan netizen di Indonesia. Ungkapan KPK yang mengatakan bahwa Windy ini adalah orang yang mengelola rumah Hasbi gitu. Kita cek, rumah Hasbi itu kan ternyata adalah di komplek Depdikbud di Pejaten sana gitu ya. Itu ternyata adalah rumah yang menjadi tempat kantor dari PT Athena Jaya Produksi ya. Jadi itu production house gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan sepertinya ini tidak lepas dari modus penampungan uang yang dilakukan oleh tersangka Rafael di kasus yang berbeda. Nah, tapi kita harus cermati juga, kenapa sampai idol, seleb, influencer atau tokoh-tokoh publik yang digemari publik sampai terkontaminasi, terikut serta dalam kasus-kasus korupsi. Kan tidak mungkin juga Windy dipanggilkan bukan karena tidak ada kaitan. Sebagaimana buruknya pun sistem di KPK, tentu mereka akan melakukan hal yang terbaik supaya tidak salah. Kan mereka takut juga digugat kalau salah. Jadi kami duga bahwa Windy Yunita ini terkolaborasi dengan tindakan-tindakan tersangka Hasbi, Sekjen Mahkamah Agung ini. Untuk itu kita berharap agar ke depan makin hati-hati. Dan perlu juga kita ketahui bahwa beberapa hakim agung yang diperiksa juga di KPK itu kan terafiliasi tindakan-tindakan mereka itu dengan Dadannya, udah tersangka itu ya. Itu nama tepatnya itu di sini Dadan Tri Yudianto. Dan ternyata Dadan ini kan terkait dengan Hasbi, tersangka Hasbi. Istrinya Dadan, influencer itu namanya Rizka Diana itu kan ternyata terkait dengan hakim agung lain di kasus yang berbeda di KPK. Jadi kita melihat bahwa tokoh-tokoh publik terlibat. Ada juga yang terlibat di situ ternyata ketua umum dari Kamar Dagang dan Industri. Artinya mereka-mereka ini orang-orang tokoh publik yang bisa kita perhatikan mempunyai nilai lebih dari rata-rata. Seharusnya mereka lebih cermat bahwa jangan-jangan posisi mereka di tengah-tengah strata sosial keterkenalan itu bisa disentuh atau dimanfaatkan orang-orang jahat untuk memutar atau mencuci uang-uang hitam menjadi seakan-akan baik. Jadi kepada kita, termasuk saya tentunya, dan utamanya orang-orang yang mempunyai posisi tenar, terkenal, agar semakin hati-hati untuk tidak diperalat oleh orang-orang seperti tersangka Hasbi ini, oleh seperti Hakim Agung oknum itu yang sudah tersangka, supaya tidak menjadi cacat. Jangan mereka berpikiran pendek bahwa menikmati uang cepat itu baik, belum tentu kan. Kita tidak bisa menyangka bahwa Windy beberapa tahun yang lalu tidak menyangkakan bermasalah seperti ini. Dan kami bangga terhadap KPK, mereka mampu melebarkan pemeriksaannya untuk menunjukkan bahwa banyak uang-uang hitam yang memang dicuci oleh figur-figur publik, entah itu selebriti, apakah itu influencer, ataukah itu penyanyi, atau pemusik, atau tokoh-tokoh seni. Saran kami, mari kita bersama hati-hati. Kita memusuhi uang hitam karena ini sangat merusak, apalagi terdampaknya itu sedikit orang. Berbeda halnya kalau uang hitam terdampak sangat masif bagi banyak orang, kecenderungan bisa ada pemaafan. Tapi kalau hanya untuk menguntungkan sekelompok segelintir, ini sangat merusak sistem
tengah-tengah kehidupan bangsa kita. Begitu dia. Oke, Bang, tapi kan dari kemarin pada saat pemeriksaan ini Windy menyangkal, dia memberi spekulasi bahwasanya 100% dia tidak terlibat gitu ya. Mungkin seperti apa sih Bang tanggapannya? Kalau pandangan kami begini, kan KPK memanggil itu tentu sudah mempunyai bukti yang mengarah, dan tidak mungkin KPK mau bekerja sia-sia. Mungkin catatannya begini, dengan KPK mengatakan bahwa Windy adalah pengelola rumah, seakan-akan KPK hendak mengatakan ada sesuatu di baliknya. Publik menyimpulkan seperti ini dari data. Saudara tersangka Hasbi Hasan ini memiliki 2 NIK di dalam satu alamat. Di dalam NIK itu, di dalam data kependudukan itu tidak tertera istrinya Hasbi. Itu yang kita mau sampaikan. Jadi apapun itu, ketika Windy mengelak, mangga silahkan. Tapi publik meyakini proses penyidikan ini. Kenapa Windy dipanggil? Kenapa enggak umpamanya yang lain? Kenapa umpamanya tidak influencer atau seleb yang lain? Karena tidak ada keterkaitan. Dan Windy udah ngaku bahwa dia di tempat itu, ada di production house itu kan. Jadi itu mungkin pengakuan yang sekilas ke publik, tapi kami sangat yakin apa yang dilakukan oleh KPK itu benar adanya. Soal pembuktian nanti biarlah pengadilan yang menentukan itu semua. Begitu. Oke Bang, mungkin ada kata-kata yang menarik nih Bang dari penyelidik KPK terkait pengelolaan rumah. Yang dimaksud KPK itu seperti apa sih Bang? Bisa dijelaskan? Nah memang ini publik, saya juga ditanya ini apa sih maksudnya gitu ya. Seperti pertanyaan tadi, apakah ketiadaan seorang figur ibu atau figur perempuan atau yang layak menjadi ibu di dalam NIK kemudian dikaitkan dengan rumah milik dari Hasbi itu, lantas Windy ada berkinerja atau beraktivitas di rumah itu, apakah itu yang dimaksud oleh KPK? Tapi kalau kita perhatikan, dengan perusahaan itu berdiri tahun 2018, didirikan oleh Hasbi tentunya, sebab itu putrinya Hasbi kan itu di situ di perusahaan itu yang bernama WZA itu, dia adalah saham mayoritas pengendali. Itu putrinya yang lahir tahun 95. Jadi kita bisa lihat bahwa kami duga Hasbi ini memang jauh-jauh hari sudah mempersiapkan modus penampungan uang untuk hal-hal yang buruk yang dilakukannya. Ini dugaan kita. Maka bagi KPK kami menyarankan agar terhadap aktivitas PT Athena Jaya Produksi ini dilakukan penelusuran lebih jauh. Karena mereka sudah siap sejak tahun 2018 loh. Nah, kalau kita perhatikan juga Windy kan kelahiran tahun 93 ya. Jadi erat bisa kita lihat bahwa banyak penggunaan figur-figur publik muda digunakan untuk mencuci uang, baik itu seperti apa urusan mereka, bentuknya bagaimana, tapi kita ingin agar putra-putri bangsa kita yang mempunyai kemampuan talent untuk di dunia seni agar berhati-hati ke depan hari, tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang untuk mencuci uangnya sehingga menjadi berkesan putih, sehingga menyelamatkan orang-orang yang sesungguhnya jahat menjadi seakan-akan terhormat. Contohnya Hasbi ini, contohnya hakim-hakim agung itu, begitu dia. Oke Bang, mungkin terakhir Bang, terkait insan selebriti dan lain sebagainya menjadi sasaran empuk dari para pelaku tindak pencucian uang itu seperti apa sih Bang? Mungkin modusnya bisa dikatakan seperti terlalu mudah Bang untuk mereka melakukan tindak pencucian uang pada selebriti Bang. Jadi memang kita perhatikan seperti tadi kan udah kita jelaskan. Bahkan maaf, KPK menyatakan sekelas ketua umum Kadin juga dipanggil, malah nggak datang itu kan 2 kali kan. Nah, kita mau sebut bahwa memang tindakan-tindakan kejahatan uang hitam ini harus menggunakan personal yang terkesan wah, mewah, kaya, mempunyai kemampuan. Nggak mungkin mereka cuci ke saya atau ke teman-teman media gitu kan. Nggak mungkin itu. Dia akan menggunakan orang-orang yang berperforma, meyakinkan publik supaya menurunkan tingkat kecurigaan, menghindarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Itu bagi pencuci uang sangat mengganggu. Pencuci uang itu akan nyaman jika orang tidak ada yang menghiraukan mereka.
jika publik menganggap uang mereka itu uang biasa-biasa saja. Jadi kita sekali lagi tentu juga dengan dukungan netizen Plus 62, mari kita dukung para selebriti Indonesia, orang-orang top, orang-orang yang tenar publik, tokoh publik, menjadi figur publik untuk tidak mudah disentuh, apalagi diperalat oleh oknum-oknum yang memproduksi uang hitam untuk mencucinya supaya seakan-akan menjadi putih. Begitu sih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. banyak Pak.